meskipun kelihatannya mudah, ya, ternyata seperti yang tadi sempat disinggung di awal, bahwa program ini tidak akan selalu menampilkan jawaban yang Anda inginkan. Kenapa? Karena ternyata ChatGPT ini membutuhkan prompt. Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Teman-teman, ini keren banget nih. Jadi gini, kan beberapa waktu lalu ada satu teknologi AI yang bikin heboh sedunia, yaitulah ChatGPT, yang benar-benar bikin banyak orang itu takjub. Nah, untuk Anda yang belum tahu ChatGPT, jadi ChatGPT itu seperti kita chat ke orang, ya, chat gitu, tapi dijawabnya itu sama AI, ya, sama AI. Dan jawabannya itu benar-benar mirip jawaban ahli di bidang yang kita tanyakan. Baik itu pertanyaan tentang tugas sekolah, ya, tugas kampus, pekerjaan kantor, coding, cara-caranya seperti apa, dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa minta dia itu untuk bikinin dong cerita, bikinin dong lirik lagu, tebak-tebakan, dan lain-lain. Nah, saking kerennya dan bisa membantu banyak hal, terutama dalam pembuatan konten, jadi teknologi ChatGPT ini mulai digunakan oleh para kreator di luar sana. Baik itu pembicara, ya, pengajar, penulis, dan lain-lain. Nah, GPT itu sebenarnya singkatan dari Generative Pre-training Transformer. Jadi, dari kata pre-trained ini, ya, itu berarti tools ini memang perlu dilatih sedemikian rupa sehingga nantinya tuh bisa memproses berbagai prompt atau pertanyaan yang diberikan oleh Anda. Nah, jadi jawabannya tuh nanti akan nyambung di situ. Nah, training ChatGPT ini itu dilakukannya melalui Large Language Model. Maksudnya itu adalah ChatGPT itu dilatih dengan sejumlah besar data untuk bisa memprediksi kata selanjutnya ini apa, ya. Tapi masalahnya adalah program ini tidak akan selalu menampilkan jawaban yang diinginkan oleh penggunanya. Makanya ChatGPT juga harus menjalani training dengan menggunakan RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback, atau tahap latihan kecerdasan buatan yang menggunakan feedbacknya itu langsung dari manusia. Tujuannya untuk membantu ChatGPT memahami respons yang diinginkan oleh manusia itu apa sih? Nah, dan inilah yang menjadi salah satu yang membedakan ChatGPT dengan chatbot lainnya. Jadi, di ChatGPT ini memang dilatih khusus untuk memahami maksud dari suatu pertanyaan dan bisa memberikan jawaban yang membantu kita seperti natural, seperti orang gitu. Nah, selain itu, ChatGPT juga dilatih menggunakan machine learning. Nah, machine learning ini juga salah satu cabang ilmu kecerdasan buatan yang ditujukan untuk mendidik algoritmanya supaya bisa menjalankan tugasnya tanpa arahan dari manusia lagi. Ini keren banget, ya. Nah, dalam kasus ChatGPT, ya, software ini kan dilatih dengan data yang berisi pola bahasa manusia. Hasilnya, ChatGPT bisa memberikan respon senatural mungkin. Setelah diberikan banyak data, lebih banyak data untuk dipelajari, maka kemampuan ChatGPT untuk menjawab juga akan semakin meningkat. Ibaratnya mah gini, ChatGPT itu kayak siswa yang lagi belajar bahasa. Kemudian dikasih buku-buku pelajaran yang berisi kumpulan data. Jadi otomatis akan semakin lama semakin pintar siswanya ini. Nah, ChatGPT pun demikian, ya. Dulu di awalnya, waktu awal-awal didirikan ChatGPT itu, dia diberikan miliaran data dari internet dengan algoritmanya. Dia belajar ya terus gitu dengan memahami kumpulan data dan berarti memberikan respons yang sesuai. Nah, meskipun kedengarannya kompleks, tapi tenang aja. Karena untuk kitanya sebagai penggunanya, penggunaan ChatGPT itu benar-benar friendly banget, ya, user friendly banget, mudah, semudah Anda ngirim chat ke teman Anda tinggal ngetik teksnya, ya, untuk nyari informasi, nanti dia, ChatGPT itu akan menjawabnya untuk Anda. Simple, semudah itu. Nah, tapi meskipun kelihatannya mudah, ya, ternyata seperti yang tadi sempat disinggung di awal, bahwa program ini tidak akan selalu menampilkan jawaban yang Anda inginkan. Kenapa? Karena ternyata ChatGPT ini membutuhkan prompt untuk menginput informasi yang diinginkan. Prompt itu maksudnya adalah teks yang diberikan oleh Anda sebagai pengguna untuk memulai percakapan dengan suatu program, berarti dengan ChatGPT-nya, ya. Nah, prompt itu isinya bisa pertanyaan, instruksi, ya, dari Anda untuk meminta respons dari ChatGPT tersebut. Semakin jelas prompt yang Anda berikan, ya, semakin tinggi nanti kualitas jawaban ChatGPT-nya. Sayangnya, banyak dari kita yang malah bingung bukan sama
apa ya jawabannya ya gitu. Tapi kita malah bingung mau nanya apa ya supaya hasilnya nanti menjawab apa yang saya butuhkan. Contoh, misalnya Anda ingin membuat kursus online untuk ilmu yang Anda miliki. Misalnya saja Anda adalah seorang public speaker yang akan membuat kursus online. Nah, terus Anda ingin mengetahui ukuran market untuk kursus online tentang public speaking itu gimana sih? Kemudian Anda coba nanya ke ChatGPT-nya seperti ini. Tolong beritahu saya ukuran market untuk kursus online tentang public speaking. Nah, ChatGPT itu akan memberi jawaban seperti ini. Nah, coba Anda perhatikan. Iya sih, ya gitu, memberikan jawaban, tapi kok kayaknya kalau dibaca-baca lagi kayaknya kurang spesifik ya, dan masih terlalu luas untuk menjadi ukuran kursus market Anda nantinya. Coba ketika Anda ubah promptnya, kalimatnya, menggunakan prompt seperti ini dan tanyakan pada ChatGPT-nya. Seperti misalnya, Anda adalah seorang ahli di bidang iklan. Saat ini saya hendak membuat kursus online dengan tema public speaking. Tolong berikan informasi mengenai ukuran market dengan menentukan spesifik wilayah, umur, dan jenis kelamin untuk membuat kursus online mengenai public speaking. Mohon jawab, hanya dalam bahasa Indonesia, Anda memiliki gaya bahasa yang friendly, Anda memiliki gaya bahasa penulisan persuasif. Tolong hindari merujuk pada diri sendiri atau menjelaskan apa yang sedang Anda lakukan. Nah, nanti ChatGPT akan memberikan hasil seperti ini. Keren banget kan? Atau contoh berikutnya kita lihat. Nah, kelihatan bedanya kan? Dari jawaban kedua, dengan bertanya menggunakan prompt yang lebih spesifik, hasilnya pun akan lebih spesifik. Mulai dari wilayahnya, umurnya, profesinya, dan lain-lain. Nah, inilah yang membedakan ketika Anda bertanya pada ChatGPT menggunakan prompt yang spesifik atau yang tidak spesifik. Kita ambil contoh lain. Misalnya Anda ingin membuat iklan dengan konten berupa poster, tapi Anda bukan ahli di bidang desain. Nah, Anda mau minta tolong nih, ya direkomendasikan oleh ChatGPT, poster gambar yang menjual itu seperti apa sih? Nah, umumnya ya yang tidak terlalu mengerti menggunakan prompt ChatGPT, dia akan bertanyanya seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Bisa Anda lihat ya, kita masih butuh memilih warna-warna yang cerah dan kontras, tapi sebenarnya warna spesifik yang cerah dan kontras itu bagusnya warna apa? Gitu, itu belum dijawab. Belum lagi kita masih dibingungkan dengan gambar atau ilustrasi yang relevan dengan tema public speaking itu apa. Nah, sekarang coba Anda bandingkan kalau Anda menggunakan prompt yang spesifik seperti ini. Maka jawabannya akan seperti ini. Lihat, ini kan wow banget. Jawaban yang diberikan ChatGPT jadi lebih spesifik. Dan Andanya jadi terbayang ya gambaran yang diberikan tuh seperti apa. Mulai dari objek visualnya, color plate-nya, hingga copywriting-nya seperti apa. Jadi enak, Anda tinggal eksekusi aja. Jadi untuk membuat prompt yang baik, Anda harus mempertimbangkan topik pembicaraan yang Anda inginkan, informasi apa yang Anda butuhkan, dan bahasa apa yang Anda gunakan. Anda juga harus membuat pertanyaan atau permintaan yang jelas dan spesifik supaya nanti ChatGPT itu bisa mengerti dengan benar apa yang Anda butuhkan. Gimana caranya biar prompt kita itu spesifik? Nah, Anda bisa memperhatikan beberapa kunci ini. Yang pertama yaitu adalah multi-prompt. Anda bisa menggunakan serangkaian prompt untuk Anda tanyakan ke ChatGPT-nya. Jadi bukan cuma satu keinginan aja. Contoh, dalam periklanan dalam membuat poster tadi, ya, kalau Anda perhatikan, Anda tidak hanya bertanya tentang gambarnya aja, tapi Anda bisa multi-prompt di situ. Anda bisa langsung bertanya color palette-nya apa, copywriting-nya apa. Gitu. Jadi Anda bisa membuat prompt sedetail mungkin, ya, sesuaikan aja dengan apa yang Anda butuhkan. Yang kedua, berikan konteks yang jelas. Dengan Anda memberikan konteks yang jelas, itu akan memudahkan ChatGPT memahami maksud prompt yang Anda tulis ini akan mengarah kemana sih, ya. Dan nanti ChatGPT juga akan menjawabnya itu lebih akurat. Nah, apa maksud konteks itu? Maksudnya adalah nanti tujuan Anda tuh apa? Contoh, misalnya gini. Tulis ke ChatGPT-nya, ya, saya ingin membuat kursus online tentang public speaking. Nah, dengan memberitahu ChatGPT konteksnya Anda bertanya itulah tentang itu, ya, membahas tentang itu, maka nantinya pun ChatGPT akan menjawab yang berhubungan dengan konteks yang Anda maksud. Ini keren. Yang ketiga, berkreasi dengan perintah format jawaban. Jadi, berikan instruksi tentang format jawaban yang Anda inginkan. Misal, ya, coba jawabnya singkat,
paragrafnya panjang, bikinlah dengan daftar atau dengan format lainnya. Nah, itu akan membantu ChatGPT ya, sehingga nanti lebih sesuai dengan harapan Anda. Dan Anda juga bisa menambahkan dengan bahasa yang Anda inginkan, gaya bahasanya seperti apa, ya, apakah friendly, apakah persuasif, dan sebagainya. Contoh, misalnya seperti ini. Minta ke ChatGPT-nya, mohon jawab hanya dalam bahasa Indonesia ya. Anda memiliki gaya bahasa yang profesional. Anda memiliki gaya penulisan yang kreatif. Saya ingin Anda menulis sekitar 100 kata tentang kursus online membuat public speaking. Nah, dan lain-lain. Jadi, Anda kasih tahu ya ke ChatGPT-nya, Anda adalah kayak gini, Anda gitu. Nah, itu adalah yang ketiga. Tips keempat yaitu adalah sebutkan respons yang Anda inginkan. Berikan keterangan seberapa panjang jawaban yang Anda inginkan dari ChatGPT. Bisa jawabnya singkat ya, atau satu paragraf aja ya, atau Anda minta yang respons yang lebih panjang. Misalnya, melengkapi yang tadi, ya yang poin 3 tadi, contohnya seperti ini. Mohon jawab hanya dalam bahasa Indonesia, Anda adalah seorang copywriter ahli yang menulis artikel deskripsi produk yang terperinci, Anda memiliki gaya bahasa yang profesional, Anda memiliki gaya penulisan yang kreatif, saya ingin Anda untuk menulis sekitar 100 kata tentang membuat kursus online, tentang public speaking, dan berikut kata kunci seni berbicara, teknik berbicara, yang harus ada di dalam tulisan yang Anda buat. Silahkan selingi kalimat pendek dan panjang. Juga jangan merujuk pada diri Anda sendiri, jangan menjelaskan apa yang Anda lakukan. Nah, kelihatannya panjang tuh prompt-nya, ya. Tapi dengan ada prompt tadi, tentunya akan mempermudah ChatGPT untuk memberikan jawaban yang Anda inginkan. Nah, ini penting banget, terutama untuk Anda yang terjun sebagai pengajar seperti saya. ChatGPT ini bisa membantu banget dalam membuat kursus online. Jadi, bisa lebih mudah untuk membuat idenya, outline materinya, bahkan cara penjualan kursus online-nya itu bisa lebih mudah lagi. Nah, muncul pertanyaan, gimana sih panduan menggunakan ChatGPT untuk membuat kursus online? Apa saja prompts yang perlu Anda pakai supaya benar-benar bisa membantu, ya bisa cepat banget jadi kursus online-nya? Nah, itu Anda bisa dapatkan di ebook terbaru saya, Course Transformer, yang berisi mindset dan kumpulan prompt ChatGPT untuk membuat kursus online dari menentukan target market, bagaimana outline-nya, ya, hingga bagaimana mengoptimalkan penjualannya. Kan enak, semakin cepat jadi kursus online-nya, semakin cepat juga potensi Anda mendapatkan cuan. Nah, untuk e-booknya sendiri bisa Anda dapatkan di deskripsi ya, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Semoga ilmunya bisa berguna dan mempermudah Anda untuk mendapatkan informasi menggunakan ChatGPT, terutama untuk membuat kursus online. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya. Juga untuk Anda yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel Kang Afif ini yang membuat Anda berkembang dan sukses dalam kehidupan Anda. Oh ya, ini saya juga udah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda. Simak ya. Bye-bye.